Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, ini saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky, walaupun terlambat nggak apa-apa, karena Bung Rocky seperti biasa on the road lagi. Kemarin ketahan di Bandara Medan, saya nggak tahu di mana lagi udah berada. Oh, saya ada di Samarinda. Samarinda Nah, itu kota yang indah. Kalau malam dia berubah jadi Samarindu. Semua oh, ingin saling merindu. dan itu tidak jauh dari sebuah kota yang sedang diimpikan oleh Jokowi, begitu ya, Bung Rocky ya? Ya, kalau itu kota yang akan menyebabkan eh, pertengkaran nanti tuh. Jadi mending kita di Samarinda dulu untuk Hmm. membina rindu sebelum kita pergi ke kota yang bakal jadi kota mati, yaitu Yes. IKN. Iya, Oke, Bung Rocky, kita mesti mau nggak mau ini sedang heboh sekali ya. Kalau saya kira di di ya seluruh Indonesia bukan heboh itu, terutama memang besok ada dua kampanye GBK di itu Paslon 02, kemudian kalau di Jakarta ini ya, kemudian JIS dan 03 katanya di Solo dan Semarang. Nah, tetapi yang paling heboh itu memang menimbulkan ini di JIS ini karena belum acara kampanye dimulai pun tadi sejak pagi orang udah berdatangan dari berbagai luar kota. Ini memang ini fenomena menarik yang saya kira dulu selalu Anda sarankan itu kalau mau jadi relawan tuh ya share-nya apa dong. Nah, sekarang ini kelihatannya mereka ini memang semua ini nggak ada yang dibayar nih, datang berdondong-dondong ke JIS gitu dan nanti kita mesti bandingkan juga dengan GBK itu yang diklaim oleh Nusron katanya ada 5,5 juta orang yang sudah mendaftar untuk di GBK gitu. Dan politik selalu orang ingin lihat sesuatu yang baru tuh. Hmm. Apa namanya, mau bagus apa nggak bagus kalau udah 10 tahun ya udah Hmm. inflasi, inflasi wajah aja orang udah kesel tuh, itu juga ditonton. Jadi, apalagi narasinya itu juga. Jadi Ya. buat Gen Z ini selalu ada keinginan untuk nyari yang novelty itu, yang Hmm. baru, Hmm. yang mungkin kan mereka bisa bercakap-cakap kan. Jadi Hmm. kalau Anies misalnya pada akhirnya ditunggu oleh 15 juta orang dan Hmm. eh, tempatnya cuma terbatas, itu menunjukkan antusias yang origin. Kan orang yang mendaftar itu bukan untuk nunggu uang, justru mereka bayar uang untuk Hmm. pergi Hmm. ke tempat acara itu di Hmm. JIS itu kan. Ini Ya. satu poin bagus bahwa anak-anak milenial ini menunggu kesempatan untuk mengucapkan kemarahan mereka hari-hari ini, Hmm. terutama karena ada pemanasan dari teman-teman mahasiswa. Kan sebagian mereka juga mahasiswa yang udah Hmm. berkumpul di Harmoni, tinggal 200 meter dari Istana Presiden sambil membakar poster Pak Jokowi. Dan Hmm. bukan sebetulnya Pak Jokowi yang disasaran, tapi kelakuan politik Pak Jokowi yang sejak Hmm. skandal Mahkamah Konstitusi tidak pernah dia dia revisi kan. Terus Hmm. menerus Pak Jokowi menunjukkan ambisi untuk menjadikan Gibran sebagai tokoh Hmm. yang akan dia andalkan untuk menuntun dinasinya itu berkuasa di Indonesia misalnya 30 sampai 40 tahun ke depan kan. Jadi Ya. itu sebetulnya yang dihitung oleh teman-teman milenial ini, dan semuanya tumpah pada Anies akhirnya tuh. Orang Hmm. nggak lihat lagi Anies ini apa visi misinya, tapi orang mau lihat bahwa Anies itu simbol dari perubahan. Kan itu aja dasarnya. Hmm. Ya, ya, ya. Dan saya kira ini contrasting ya dengan apa yang terjadi di GBK ya kan bagaimanapun juga orang melihat ya ini Pak ada wajah Jokowi di sana malah kabarnya sebenarnya tadinya Pak Jokowi katanya mau datang di kampanye tanggal 10 itu ya. Saya kira Pak Jokowi pasti nggak datang tuh karena dia Hmm. berhitung opini Hmm. publik tidak berpihak pada dia. Dan Hmm. dalam keadaan guru besar marah, masih ada orang kayak Bahlil yang bela-belain tuh dengan Hmm. mengacak pinggang. Lo orang tanya ini Bahlil apa di situ fungsinya Hmm. tuh? Mau bawa otak nggak nyampe, mau bawa reputasi juga nggak nyampe. Jadi sebetulnya semua hal yang menyangkut istana itu dia nggak punya semacam pasukan untuk pengendali emosi. Hmm. Bahlil ada di situ, apapun argumennya orang anggap, ya jangankan Anda tuh Jokowi aja posternya kita bakar kok. Kalau Anda mungkin nggak Hmm. akan dibakar mahasiswa kan, dianggap ya nggak guna juga, dibakar juga nggak ada efeknya kan. Hmm. Tapi sebetulnya yang saya lihat itu PR-nya istana itu gagal Hmm. berhadapan dengan mahasiswa. Masa Bahlil yang mau menerangkan, orang Hmm. yang anggap apa? Anda pernah ngajar nggak? Anda pernah tahu nggak yang namanya Hmm. lagu Gaudium Igitur? Anda pernah tahu nggak bagaimana pembicaraan di kampus sekarang itu nggak lagi dikendalikan oleh rapat resmi karena ruang-ruang diskusi ditutup rektor, tapi mereka rapat di Zoom kan, itu dasarnya kan. Hmm. Jadi Hmm. poin-poin ini yang membuat sebel. Nah, kesalahan itu akhirnya terkanalisasi
di CIS nanti itu, dan itu yang betul-betul real. Jadi kita nggak bisa anggap bahwa orang yang datang ke di situ dieksploitasi oleh intelijen misalnya, enggak. Itu orang yang mau menunjukkan semacam ini yang namanya happening art, semacam protes kultural yang memberi sinyal pada presiden, Anda itu dari awal udah diminta nggak usah cawe-cawe, Anda masih terus-menerus. Mas, sekarang kita balas dengan satu pameran kekuatan tuh. Nah, pameran ini paralel dengan pameran kekuatan di jalanan. Jadi tetap dalam 3-4 hari ini gerakan mahasiswa akan tumbuh dan tumpah di jalan tuh. Ya, jadi artinya walaupun mereka bergerak sendiri-sendiri, ada yang bergerak di JIS, rame-rame, ada bergerak di jalanan dan mahasiswa, ada yang bergerak di kampus dan sebagainya. Sebenarnya artinya kita agendanya satu ya, Bung Rocky ya, mengakhiri rezim Jokowi itu gitu. Ya, itu yang kita sebut sebagai dulu dibuat oleh Thomas Paine istilah puntung berasap. Sekarang kalau saya ada di Samarinda namanya cangkang berasap itu. Oh. Cangkang itu memproduksi panas, Mm. dan walaupun kena hujan dia akan tetap panas itu. Itu yang akan juga dijadikan sinyal pada kekuasaan bahwa panas dari bumi itu, panas alamnya itu nggak mungkin dihentikan, dan masanya udah tiba bagi Pak Jokowi untuk mulai ya baliklah jadi Pandito Ratu tuh, nggak usah tampil lagi di publik tuh. Dan bagus juga kalau mulai nanti besok itu Pak Jokowi nggak usah ada di semua forum forum publik, itu lebih mendinginkan suasana. Tapi sangat mungkin juga itu nggak akan terjadi karena Pak Jokowi gatel aja kalau nggak turun sendiri tuh buat bela anaknya. Ya, ya. Jadi kan sebenarnya mereka ini yang berkumpul seperti Anda sebut tadi, ini kan tentu saja kemudian manifestasinya mereka wujudkan dalam bentuk mendukung Anies. Tetapi sebenarnya harus kita baca terbalik, ini adalah sebuah kemuakan gitu ya, dari mereka kepada Pak Jokowi, dan itu muaranya kemudian Anies lah yang jadi tumpuan begitu kan? Pada akhirnya berlaku prinsip minus malum. Apapun yang bisa mewakili mereka adalah forum-forum yang diselenggarakan oleh Anies. Mhm. Desak Anies lah, sekarang forum diperbesar. Tapi itu bukan karena ingin mengelulukan Anies sebagai penolong baru Republik ini, bukan. Mereka menunjukkan sikap anti politik dinasti. Jadi bukan Aniesnya yang penting, tetapi efek dari perkumpulan ini harus ditampilkan prinsip bahwa generasi baru ini anti politik dinasti. Kira-kira itu aja. Nah, Ya, kalau ya. Gibran yang nggak ditaruh oleh Pak Jokowi nggak segede ini orang pergi mengadu pada. Jadi Anies jadi tempat pengaduan itu. Mhm. Ya, 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 ya. Jadi mesti berterima kasih dong pada Gibran dan Pak Jokowi. Ya, secara politis sebetulnya kita senang juga tuh. Kalau kalau bukan karena kerjaan anomali dari Pak Jokowi, nggak terjadi Hmm. desa Anies, nggak terjadi 15 juta orang mendaftar online di Anies kan. Iya, iya, iya. Tetapi saya kira kan kita udah singgung ya berkali-kali ya Bung Rocky. Ternyata hadirnya Gen Z ini, hadirnya anak-anak milenial ini dalam politik kita itu ternyata mengubah wajah demokrasi kita gitu ya. Dan kita juga dulu kita sebenarnya tidak sampai membayangkan mungkin akan seperti ini gitu ya. Fenomenanya ada orang sampai kemudian daftar sampai 3,5 juta hanya dalam belum nggak sampai 10 menit, kemudian sampai 15 juta orang mencoba mendaftar, nggak pernah terbayangkan buat kita kan di masa lalu kan pakem kita itu baku. Selalu biasanya ya mobilisasi, dangdutan, bagi-bagi bagi-bagi sembako dan gitu-gitu aja kan politik kita selama ini. Iya, tadi saya di Samarinda tuh. Ada teman saya namanya Justisia Debrina mau nyalek di PDIP, dan Mm-mm. dikumpulkan anak-anak muda itu kan. Satu Ya. orang namanya Dela itu umur 18 tahun, sorry Mm-mm. umur 15 tahun, anak SMP, Mm-mm. berkeluh kesah. Kapan saya bisa diakui? Karena saya jadi ketua kelas pun itu diketawain sama gurunya yang hanyalah menganggap kenapa harus perempuan ketua kelas. Jadi protes anak-anak muda ini sekelas Dela Mm. yang baru 15 tahun tapi udah kritis kan. Nah, ini kemudian yang terwakili pada publik Indonesia bahwa satu generasi sedang tumbuh, dan generasi itu tidak menginginkan politik ini diasuh melalui feodalisme atau sistem dinasti itu. Jadi bagian-bagian ini yang hendak kita kenali sebagai DNA baru dalam politik Indonesia, dan itu yang akan tumpah nanti di Ya, ya, ya. Ya, artinya kan sebenarnya bagi generasi-generasi ya seperti kita yang apalagi kemudian menolak melihat realitas itu merupakan suatu anomali kan. Tapi bagi kita yang mencoba memahami itu, ya itu yang kita sering sebut sebagai sunatullah, itu perubahan sosiologis yang harus terjadi gitu. Betul sekali, dan poin kita kalau kita sebut sebagai perubahan yang harus terjadi memang udah masanya. Kan Hmm. sejarah selalu datang untuk menyimpulkan. Nah, kesimpulan itu yang kemudian dibaca oleh istana sebagai perlawanan. Padahal sebenarnya bukan perlawanan. Ini hanya kanalisasi dari kemarahan, kekecewaan yang ditimbulkan oleh 9 tahun Jokowi tidak merawat demokrasi,
dan di ujung pemerintahannya justru dia masih ingin mempertahankan kekuasaan. Kan itu dasarnya tuh. Dan kemungkinan-kemungkinan yang ya masa yang tidak terkendali lalu mulai dijadikan sebagai ancaman bahwa akan ada kekacauan. Loh, justru kekacauan itu yang mesti dikendalikan tuh, bukan pikiran yang dikendalikan. Jadi tugas aparat nanti di CIS atau dimanapun pastikan bahwa hak masyarakat untuk mengatakan Anies, this is my share, ini sumbangan saya tuh, itu harus dijamin supaya orang percaya bahwa pemilu itu berlangsung di dalam suasana damai, suasana ketenangan pikiran tuh. Jadi saya kira itu yang kita inginkan kita saksikan nanti di JIS. Iya, meskipun kita menyebut sebagai kemarahan yang ditumpahkan di JIS, tapi kita juga bisa mengenali kok bahwa ini pola-pola yang ini kan bukan pola mobilisasi ya, Bung Rocky ya. Ini pola kesukarelawanan dan bentuknya memang berbeda sekali dengan pola-pola mobilisasi kan. Tidak, saya lihat wajah-wajah yang emak-emak yang hadir tadi saya baca misalnya ada emak-emak yang naik Damri dari dari Palembang begitu dan karena dia tiba di Jakarta pukul 1 malam dia bermalam di Pool Damri begitu dan kemudian salah satu nunggu satu nunggu koper-koper yang lain kemudian sudah menuju ke JIS untuk survei ya, tempat ya yang begini-begini kan menurut saya ini dasar sekali Indonesia. Ya ini kan indah, jadi ada Hmm. camping politik, mungkin Iya, kita sebut iya. camping politik Hmm. atau kenduri pilpres. Ya, Tetapi ya. sebaiknya kita terjemahkan ini sebagai protes kultural terhadap keadaan kita. Dan nggak Hmm. mungkin kita taruh lagi, ya Pak Jokowi masih berhasil, ekonomi 5% segala macam. Itu nggak penting lagi itu. Pak Jokowi berhasil karena stabilitas politik. Karena enggak. Hmm. Faktanya adalah keinginan orang untuk menghentikan feodalisme, menghentikan semacam otoritarianisme. Itu intinya tuh. Jadi bagi kita hari ini nilai itu akhirnya dipertaruhkan tuh dan itu yang kita sebut dari dulu bahwa harusnya Pak Jokowi investasikan etikabilitas lebih dahulu daripada elektabilitas. Harusnya Pak Jokowi utamakan intelektualitas daripada nebeng terus pada elektabilitas yang bisa dibeli. Kan itu Ya, ya. hal yang udah Ya. bertahun-tahun diterangkan di FNN. Ya, ya. Nah, dengan Anda ngomongin soal elektabilitas itu, saya melihat masih ada beberapa lembaga survei yang dalam beberapa hari ini menggelontorkan publikasinya yang menyatakan bahwa paslon 02 itu akan menang, sudah dipastikan akan menang satu putaran. Saya justru bukan melihat ini sebagai sebuah upaya untuk mengaruhi publik, tapi upaya untuk meyakinkan diri Pak Jokowi saja secara pribadi begitu bahwa masih bisa kok Pak gitu karena di tengah keputusasaan Pak Jokowi. Iya, ini banyak paradoks yang hanya kita bisa baca kalau kita bandingkan antara apa yang di riset secara akademis dan apa yang terjadi secara sosiologis. Ya, Bahkan kalau kita andalkan oke, sampling-sampling di dalam riset opini publik itu eh, masih reliable, bisa terandal. Tetapi keadaan sosiologis itu kita mesti baca di tempatnya Anies, kan bukan di ya, GBK yang kita baca kan. ya. GBK itu kita baca sebagai statistik dari lembaga survei. Hmm. Tapi di Anies itu bukan soal statistik, ini soal kemarahan publik dan kemarahan itu nggak mungkin distatisisir karena kemarahan bisa tiba-tiba muncul aja kan karena satu peristiwa kecil. Jadi selalu ada faktor yang disebut unforeseen future tuh masa Hmm. depan yang tidak bisa dilihat sebetulnya. Nah mereka yang milenial ini menganggap silakan Anda polster segala macam, tapi kami tetap ingin ada semacam batas antara kewajaran dan ketidakwajaran, antara keangkuhan dan ketulusan. Ya soal-soal semacam itu tuh. Nah kita mau pinpoint di situ sambil mengevaluasi lagi apa kaitannya dengan gerakan mahasiswa. Terhubung nggak gerakan ini dengan gerakan yang lebih besar, gerakan perubahan. Jadi itu sebetulnya. Jadi kita memantau dengan metodologi ilmu pengetahuan. Dan hanya itu yang bisa disumbangkan oleh FNN, yaitu mencerna semua hal dari sisi logika pengetahuan tuh atau dalil-dalil sosiologis. Dan kita padukan dengan fakta-fakta politik dan fakta di lapangan yang terjadi ya, Bung Rocky. Karena kita baru saja misalnya saya membaca di Tempo.co itu Koni Rahakundini ya, dia ini pengamat militer, dia mengaku bahwa dia baru bertemu dengan Pak Sri Sultan Hamengkubuwono X gitu. Dan dia mendapat cerita bahwa ternyata Pak Jokowi itu ketika datang ke istana dulu tanggal 28 kalau seingat saya itu minta tolong untuk dipertemukan dengan ibu dimediasi lah dengan Ibu Megawati begitu dan Pak Sultan katanya menyatakan bahwa Pak Jokowi dalam kondisi panik. Saya kira ini hanya semacam justifikasi. Kita sendiri bisa dari jauhan juga bisa melihat ada kepanikan itu kan. Ya, ya itu. Ya saya tahu cerita itu karena saya Hmm. bertemu dengan Sultan juga Ya, aha. dalam kesempatan yang sama kemarin itu Hmm. dalam upaya untuk membahas nasib bangsa itu. Dan Pak Sultan menerangkan dengan baik bahwa dia ada dalam posisi untuk melindungi
mereka yang tersolimi, dan berupaya untuk menerangkan bahwa Indonesia bisa diucapkan kembali kalau kembali pada dasar-dasar bernegara. Dan bayangkan Sultan, seorang yang sebetulnya punya kemewahan feodalisme, tetap menundukkan kepala ketika kita diskusi kebangsaan. Dan dia mengingatkan, atau saya mengingatkan sebetulnya, supaya Sultan itu terus-menerus menghidupkan harapan seperti yang dimiliki wisdom dari ayahnya tuh Hamengkubuwono IX, yang Hmm. menulis buku yang sangat bagus, yaitu Takhta untuk Rakyat. Dan itu Hmm. sebetulnya yang kita percakapkan, bahwa yang perlu ada takhta untuk rakyat, bukan takhta untuk keluarga. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky ya buat kita Iya, tetap stand kita ya 0%. oke.